wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, berkat nikmatnya sehat walafiat dan semuanya bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam Allah kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk kajian kitab Safinatun Najah, matannya ya. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah untuk penulis kitab ini, ya mudah-mudahan semuanya dibukakan hati kita untuk belajar, pikiran, hati, dan juga Allah berikan cahaya ilmu untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita pelajari bisa dapat diamalkan, sehingga ilmu-ilmu yang belum terpahami, ya Allah berikan pemahaman untuk kita semuanya. Ala hadhihi ni'mal kulina sallallahu alaihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi haram. Thumma fatiha rahim Syekh al-alim al-fadil Salim Yasun al-Hadami wa ila rahim Syekh al-alim al-fadil Abu Abdul Mu'ti Muhammad al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah untuk selanjutnya kemarin kita sedikit review ya. Kemarin dibahas mengenai apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas ya. Yang pertama yaitu mengenai orang yang batal wudunya, maka dia ada empat hal yang diharamkan. Ketika seorang batal wudunya, yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat membawanya ya. Ada 4 yang diharamkan untuk orang yang tidak memiliki wudu. Nah, untuk selanjutnya bagi orang yang sedang junub ya, maka dia diharamkan atas orang yang sedang junub itu ada 6 hal. Sholat, tawaf, memegang mushaf, membawanya, kemudian yang kelima diam di masjid, dan yang keenam itu membaca Al-Quran. Itu diharamkan bagi orang yang memiliki junub ya. Kemudian bagi orang yang haid, yang sedang haid, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Bagi orang yang sedang haid, bagi orang yang haid ya, itu ada 10. Yang pertama sholat, 2 tawaf, 3 memegang mushaf, membawanya, yang 5 yaitu diam di masjid, yang ke-6 membaca Al-Quran, yang 7 puasa, 8 tolak, yang ke-9 melewati masjid ya, yang ke-10 ya istimta atau bersenang-senang ya antara budal dan gul. Itu kemarin yang sudah dibahas, pembahasannya kemarin sudah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ini kemarin asbabu tayamumi juga sudah ya. Sebab tayamum, yang pertama tidak adanya air, kemudian yang keduanya sakit, yang ketiganya ada binatang yang membutuhkan ya, karena haus, binatang yang muhtaram ya.
Sedangkan hewan atau binatang yang tidak dimuliakan ada 6. Pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, kedua orang yang berzina muhsan, yang tiga murtad, yang keempat kafir harbi, yang kelima anjing yang galak, ya. Yang keenam khinzir, ya, babi. Oke, dan sekarang masuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pasrun fi syurutit tayammumi. Fasun fi syurutit tayammumi. Sini akan menjelaskan mengenai syarat tayamum, ya. Fasun dawi iki sawiji fasal bi syurutit tayammumi yang dalam mertelakan pirang-pirang syarat tayamum. Syurutut tayammumi utawi pirang-pirang syarat tayamum asyaratun iku 10. Ayakuna sawiji yang ta'ana yang tayamum, ya, biturabin ikut tetap kalawan debu. Wa ayakuna yang ta'ana ya Arab yang ta'ana aturab apa debu tahiran iku suci. Wa la yakula lan yang ta'orana ya turab musta'malan iku musta'mal. Wa alla lan yang ta'orana yukhalitahu, ya, dan campuri hu ing turab dakikut apa gula tepung, ya, atau gelebuk warna hula sombok dakik. Wa sudah ulan yandah nejak siwa hu ing tayamum. Wa amsalan yandah musab siwa wajah ing wajib wong. Wa yadaihi lan ta'an rorane wong bildur baita ini kalawan rong pukulan. Wa yuzilan yandah ngilangaken ya siwa najasata ing najis awla ing dalam kawitan. Wa yazadihi dalan yandah sungguh-sungguh atau madep si wong fil kiblati kiblat qabla ing dalam sadurunge tayamum. Wa yakuna lan yang ta'ana tayamum atau tayamum ba'da dukhulil waktu ing dalam selesai majing waktu. Wa tayammum mamalan yang tayamum si wong likuli fardin kadue sama-sama fard. Ini itu, ya, syarat-syarat tayamum. Nah, ini sebagai alternatif apabila tidak ada air, maka agak memudahkan untuk diganti dengan tayamum, ya. Apa saja syarat-syaratnya? Syurutut tayamumi, syarat-syarat tayamum asyaratun ada 10. Syurutut tayamum asyarah, ya, syarat-syarat tayamum ada 10. Ayakuna biturabin, yang pertama harus dengan tanah. Turab tanah, ya. Pertama harus dengan tanah, tidak boleh diganti yang lain. Misalnya dengan bedak, ya. Apalagi yang ada itunya, yang ngabul-ngabul, ya, bedak, terus apalagi. Selain bedak mungkin ada debu-debu, ya. Tapi bukan berasal dari tanah. Kotoran, itu, ya. Tidak boleh. Yang terpenting adalah tanah. Kemudian wa ayyakuna, ya, wa ayyakuna at-turabu tahiran. Ya, yang kedua debunya harus suci. Enggak boleh debu yang terkena kotoran ayam atau kotoran kambing misalnya. Enggak boleh. Yang pertama harus tanah, kemudian tanahnya yang keduanya harus suci. Kemudian wala yakuna musta'malan, ya, sampai si tanahnya juga musta'mal, artinya tanahnya sudah terpakai untuk menghilangkan hadas. Misalnya yang sudah terpakai untuk menghilangkan najis mughaladah, yang gitu. Karena kalau najis mughaladah itu kan yang ketujuhnya dia menggunakan tanah. Nah, jangan sampai yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis mughaladah ini dipakai untuk
untuk untuk tayamum. Nah, itu nggak boleh. Jadi memang harus suci ya, dan mensucikan si tanahnya ini. Nggak boleh terkena najis dan nggak boleh musta'mal. Kemudian wa alla yukhalitahu dakikun wa nahu. Jangan sampai si tanahnya dicampur dengan tepung atau wanahu atau aci misalnya ya. Selain tepung kan aci. Jangan sampai si tanahnya ini dicampur dengan tepung atau aci. Nah, ini nggak boleh. Memang harus pure tanah. Kemudian wa ayyaksidahu, ya, di si orang itu harus mengitikadkan kalau dia memang benar-benar mau tayamum, niat ya, qasad, bermaksud untuk tayamum. Yang sama tidak ada niat ya, tidak ada niat gitu ya, nggak boleh. Wa yamsaha wajhahu, kemudian setelah si tanahnya ini dipastikan yang pertama suci, yang pertama tadi tanah, yang kedua suci, yang ketiganya tidak musta'mal, kemudian tidak dicampurkan tepung, kemudian memang harus ada niatan untuk ada niatan untuk tayamum. Nah, selanjutnya prakteknya. Nah, ini berbeda. Bersuci dengan menggunakan air dan menggunakan tayamum itu berbeda. Kalau menggunakan air kan mulai dari tangan sunahnya ya. Kemudian setelah tangan, mulut, hidung, nah baru muka. Nah, kalau tayamum langsung wa yamsaha wajhahu, langsung di muka wajhahu ya. Langsung si tanahnya ini, setelah tanahnya diambil, kemudian disaring, dipilih debunya. Nah, kemudian diusapkan ke muka. Wa yadaihi, kedua tangannya betul bata ini dengan 2 pukulan. Nah, ini hanya dua ya. Hanya 2, muka dan tangan. Kemudian wa ayyuzila najasata awalan. Sebelum itu harus dihilangkan dulu najis-najisnya. Kalau tangan misalnya ada kotorannya, ada bekas tai cicaknya, nah ini dibersihkan dulu. Habis pegang apa yang sekiranya najis, maka ayyuzila najasata awalan, harus dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian apalagi wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, harus menghadap kiblat sebelumnya. Berusaha atau diusahakan untuk menghadap kiblat sebelum melakukan tayamum ya. Kemudian wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhuli waqti, tayamumnya setelah masuk waktu salat. Misalnya salat zuhur. Nah, ketika sholat zuhur sudah adzan, berarti kan sudah masuk ya. Maka baru kemudian seorang itu melakukan tayamum. Wa ayatayammama likulli fardin. Jadi hendaknya tayamum ketika akan melaksanakan setiap sholat fardu. Nah, berbeda dengan wudu ya, dengan menggunakan air. Ini kekuatannya lama. Bisa di beberapa kali kita pakai untuk sholat ya. Tapi kalau untuk selagi belum batal ya. Tapi kalau untuk tayamum itu setiap mau sholat fardu dia harus tayamum. Nah, itu ya. Jadi ada secara singkatnya seperti itu. Jadi ada 10 syarat-syarat tayamum. Yang pertama menggunakan tanah, yang keduanya tanahnya harus suci, kemudian yang ketiganya tanahnya tidak boleh musta'mal, yang keempatnya tidak boleh dicampur oleh tepung atau sejenisnya,
Kemudian yang kelimanya hendaknya diniatkan untuk tayamum. Yang keenam mengusap wajah, dan yang ketujuh mengusap tangan 2 kali ya. Kedelapan itu hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kesembilan bersungguh-sungguh menghadap kiblat. Kalau salah ngitungnya ya. Pertama menggunakan tanah, yang kedua tanah suci, 3 tidak boleh mustakmal, yang keempat tidak boleh campur dengan tepung atau sejenisnya, yang kelima niatin ini satu ini niatin tayamum. Yang keenam yaitu mengusap ya, di sini bukan membasuh, mengusap wajah dan tangannya 2 kali. Wa amsa wajah wa yadayhi ini. Yang ketujuh adalah lebih dahulu menghilangkan najisnya. Yang kedelapan bersungguh-sungguh ya dalam menghadap kiblat, atau diusahakan ya menghadap kiblat sebelumnya. Ke-8 tayamum setelah masuk waktu sholat. Yang ke-10 itu hendaklah bertayamum jika hendak melaksanakan sholat fardu. Nah, itu pembahasan mengenai syarat-syarat tayamum, ada 10 ya. Kemudian lanjut pasal selanjutnya, pasun tawiki yusawiji fasal furudu tayamumi utawi firang-firang fardu tayamum khamsatun iku 5. Al awal utawi kang awal nakhlu turabi iku ngalihaken debu. Hasani utawi kang kaping 2 aniatu iku niat. Asalsu utawi kang kaping 3 masul waji iku ngusap rarahi. Arabi utawi kang kaping 4 masul yadaini iku ngusap tangan roro ila mirfaqaini maling sikut roro. Al khamisu utawi kang kaping 5 at-tartibu iku tartib bainal masadaini ing dalam antarane ngusap karone ya. Dalam antara usapan roro ya. Nah, ini di pasal ini menjelaskan fardu tayamum. Kalau fardu kan memang harus ya, harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Apa saja fardu tayamum? Ya, yang pertama al-awwal nakhlu turab, yaitu mengalihkan, memindahkan ya tanah atau debu tanah ke mana? Ke muka. Siapin tuh, kalau udah siap baru kemudian diambil setanahnya. Nah, setelah itu dibarengi dengan apa? An-niyatu niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardillah ta'ala. Di dalam hati ya, meniati di dalam hati, saya berniat untuk tayamum, untuk membolehkan apa? Sholat fardhu Allah Ta'ala. Yang pertama mengalihkan debu, yang kedua niat, kemudian yang ketiga masul wajhi, yaitu mengusap wajah. Nah, tentunya dengan menggunakan tanah tadi. Kemudian yang keempat ya mengusap kedua tangan sampai sikut ya, dengan menggunakan tanah tadi. Kemudian al-khamisu at-tartibu bainal masadain. Yang kelima itu tartib, berurutan ya. Berurutan bainal masadaini, di antara dua usapan itu. Yang pertama adalah mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu mengusap kedua tangan sampai sikut. Itu tartib ya, artinya nggak boleh mendahulukan tangan daripada wajah. Nah, itu ya. Jadi furudu tayamumi khamsatun. Fardu tayamum itu ada 5. Mengalihkan atau memudahkan tanah, niat, bukan membasuh, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai sikut, dan yang kelimanya tartib.
Oke ya, satu lagi. Fasun tawiki iku sawiji fasal fi mubdilati tayammumi dalam mertalakan pirang-pirang ambatalkan tayamum. Mubdilatu tayammumi utawi pirang-pirang ambatalkan tayamum salah satu ikut telu. Ma sawiji barang abtualah hambatal ya barang awudu aing wudu wariddatul murtad wa tawahumul ma'i lan nyangka anane banyu intayam mama lamun tayamum subuh dipakdi karena sepine ma atau sepine banyu. Nah, di pasal ini akan menjelaskan pembatalan tayamum. Nah, mubtilatu tayamumi, hal-hal yang membatalkan tayamum salasun itu ada 3. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, sesuatu abdullah yang membatalkan. Al-wudu aing wudu. Contohnya apa? Misalnya kentut, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dari dubur yang kubul, kemudian bersentuhan ya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tidak memiliki aling-aling ya. Nah itu diantaranya. Nah itu batal. Kalau itu terjadi batal. Kemudian yang keduanya wariddatu murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Watawahumul ma'i, dia menyangka ada air ya. Oh ternyata udah ada air nih, udah ada hujan tuh di kampung sebelah atau di rumah sebelah. Nah, kalau dia punya prasangkaan itu, maka dia batal. Intayamam kalau dia bertayamum lipakdi karena tidak ada air, maka wudunya hukumnya batal. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama suatu yang membatalkan wudu, yang kedua murtad, yang ketiganya menyangka adanya air. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.